Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok saya yaitu kelompok 7 dengan judul Pelatihan Literasi Digital berbasis nilai Pancasila bagi guru-guru sebagai upaya pemerataan pendidikan berkualitas di era digital. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya dari kelompok 7 dengan NIM 290274010, Prodi Sistem Informasi di BINUS University. Yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Digitalisasi pendidikan adalah pedang bermata dua. Di sisi lain, menawarkan kemudahan. Namun di sisi lain, menciptakan digital divide atau jurang pemisah yang semakin lebar dari waktu ke waktu. Amanat Pasal 31 Undang-Undang 1945, hak atas pendidikan berkualitas bagi seluruh warga. Yang kedua, ketimpangan akses antara wilayah urban atau kota dengan wilayah 3T atau desa atau pelosok. Kurangnya kompetensi guru dalam mengelola media pembelajaran berbasis ICT. Itu adalah latar belakang pengambilan judul kami. Lalu, kami merumuskan masalah di tiga kategori, yaitu kondisi literasi. Bagaimana kondisi literasi digital guru dalam memanfaatkan teknologi saat ini? Nah, yang kedua adalah adanya kendala lapangan, yaitu apa saja kendala teknis dan pedagogis yang dihadapi guru di daerah 3T atau daerah terbatas. Lalu yang ketiga yaitu integrasi etika. Bagaimana literasi berbasis Pancasila dapat meningkatkan kompetensi guru-guru dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan efektif dalam pembelajaran. Berdasarkan riset yang kami lakukan, kami menemukan temuan lapangan sebagai berikut. Nah, pada sekolah 3T, kami menemukan 65% tidak mendapatkan akses internet. Lalu, dari sisi literasi digital, 82% literasi digital di guru kota itu sudah cukup baik, yaitu sudah berada di level pemanfaatan yang lebih advance. Lalu, untuk literasi digital di tingkat guru 3T itu hanya 38%, yang mana ini adalah pemanfaatan data dasar saja. Lalu, untuk akses perangkat laptop, sekolah yang menyediakan akses ini hanya sebesar 45%. Nah, sumber ini kami dapat dari data Jurnal Muara Edukasi dan Kemendikbudristek pada 2024 sampai dengan 2025. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur dan kompetensi digital yang signifikan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, mengingat masalah-masalah tadi, kami mengusulkan sebuah solusi strategis, yaitu program pelatihan terpadu untuk menerapkan kerangka TPACK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge yang berlandaskan moral Pancasila. Workshop menggunakan platform pembelajaran Google Suite atau LMS. Lalu yang kedua adalah membuat modul etika digital berbasis sila kedua dan ketiga. Lalu membuat pendampingan pembuatan konten edukatif yang kreatif dan eksklusif. Pada saat ini, tentu konten edukatif lebih bisa menyasar banyak audiens daripada pembelajaran-pembelajaran di ruang kelas. Lalu, kita juga menggunakan Pancasila sebagai fondasi etis dalam bermedia sosial atau di dunia digital. Nah, teknologi tanpa etika akan merusak persatuan. Kami menggunakan Pancasila sebagai filter, yaitu sila kedua, memastikan teknologi digunakan untuk memanusiakan manusia, bukan cyberbullying. Lalu yang kelima, sila yang kelima, yaitu pemerataan akses sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh
guru dan siswa di Indonesia. Poin yang nomor tiga yaitu membangun budaya digital yang beradab dan bertanggung jawab. Kami yakin dengan pondasi Pancasila sebagai fondasi etis ini akan membentuk karakter bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri bertanggung jawab di dunia digital tentunya. Lalu refleksi untuk diri saya sendiri, Abdul Hakim dari kelompok 7, yaitu berupa kontribusi nyata proyek. Saya berperan aktif mendukung kerja tim kelompok dalam mengusulkan tema SGD ini, yaitu yang terkait dengan nilai Pancasila dan literasi digital. Lalu bertanggung jawab mendiskusikan rancangan rumusan masalah serta merumuskan tujuan dan manfaat proyek dengan tim. Lalu melaksanakan tugas pengumpulan data secara mandiri melalui wawancara dengan guru SMP di Yogyakarta, yaitu Bu Diva Reviola SPD. Untuk tantangan lapangannya adalah manajemen waktu dan keterbatasan komunikasi jarak jauh. Yang kedua adalah usaha ekstra untuk mencari narasumber yang benar-benar sesuai dengan kriteria kebutuhan proyek. Yang ketiga itu untuk esensi dan pengembangan diri saya sendiri tentunya, yaitu saya memperoleh perspektif baru mengenai pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan agar digitalisasi tidak menghilangkan jati diri karakter bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Abdul Hakim dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.